ungu 1, biru 2, oranye 3, pink 4, kuning 5, ungu 6. 30 meter teman-teman. Aku melawan angin loh ini. Ya seperti inilah dari hasil upgradean. Sebenarnya bawaannya udah cukup bagus. Cuma ketika tak upgrade itu dia nambah performa nggak terlalu signifikan teman-teman. Cuma naik sekitar 15%-an. Nggak sampai 20%, nggak sampai 30%. Nggak bikin jarak lempar yang semula itu normalnya 30 meter jadi 40 meter atau jadi 50 meter, bahkan di lur-lur yang ringan seperti itu nggak bikin seperti itu. Cuma perbedaannya kalau misalkan teman-teman upgrade dari bearing normal ya, bearing biasa ke keramik, itu hal yang teman-teman dapatkan pada umumnya adalah istilahnya koreksi ya jika saya salah ya, mungkin salah ya, tapi koreksi aja kalau misalkan salah dan kasih tahu di kolom komentar. Lur trajektorinya atau ketika lur itu keluar ketika PE itu keluar dari spool atau lur itu membawa lari PE ya, itu dia lebih ringan teman-teman. Nggak kayak ada delay gitu, ini langsung gitu loh, nggak ada delay, langsung. Jadi kita bisa main bisa main akurasi itu lebih tepat lagi gitu loh, lebih akurat gitu. Menurutku lebih nyaman sih. Di upgrade ke keramik itu nggak signifikan menambah long case ya, tapi bisa, bukan tidak bisa menambah long case, bukan, tapi bisa menambah long case, tapi tidak terlalu signifikan seperti yang teman-teman harapkan. Oh bang, aku upgrade ke keramik bisa main lur 2 gram itu long case 30 meter. Wah, nah itu enggak umum guys. Ya mungkin adalah beberapa BC yang bisa melakukan yang bisa menghandle maunya kita gitu loh. Kita mau long case di lur 2 gram sekitar 30 meter ya, walaupun itu terbawa angin ya, ngikut angin gitu. Kondisinya seperti ini loh. Aku bisa dapat 35 meter ini, ungunya udah kelewatan tadi. Ya itulah seperti itu teman-teman. Jadi jangan berharap lebih ya kalau kalian misalkan mau upgrade ke keramik, itu akan menambah daya long case-nya. Jadi jangan berharap lebih. Nggak apa-apa kalian berharap, wah nanti pasti bisa long case, nggak apa-apa. Itu hak kalian. Saya cuma ngasih tahu berdasarkan pengalaman saya saja. Nah, dan satu lagi juga ya, ini mungkin kalau saya salah tolong dikoreksi, tapi ini hanya berdasarkan pengalaman sharing saya ini. Jadi untuk case-nya upgrade bearing ya, mau itu keramik atau bearing apa terserah, yang penting upgrade bearing aja. Kalau untuk BC-BC yang dia punya shaft-nya itu pendek ya, atau short shaft ya, itu tumpuannya sebenarnya menurut saya pribadi ini ya, itu nggak ke teman-teman. Tumpuannya itu nggak ke tension ya, karena tension yang ada di BC yang dia punya short axis atau asnya itu pendek, itu cuma buat assist aja gitu loh, untuk memberikan tension atau tekanan terhadap tegangan spoolnya itu loh. Jadi cuma buat assist untuk braking sih, sama aja sih. Mau yang long axis juga untuk assist buat braking sebenarnya sama aja. Cuma bedanya tumpuannya teman-teman. Kalau yang long axis itu dia tumpuannya terbagi merata, nggak merata banget lah, tapi terbagi 3 bagian. Yang pertama itu di side cover sini ya. Yang kedua itu di spool bearingnya. Jadi bearing side cover, bearing spool, dan bearing tension. Kalau nggak ada bearing pun di tensionnya sebenarnya nggak masalah. Biasanya di tension itu kan rata-rata kuningan ya, kalau nggak ada bearingnya itu. Nah, cuma porsinya itu dia beda-beda. Yang di sini berapa persen, di sini berapa persen, di sini berapa persen. Jadi yang di sini sama yang di sini, ini itu sebenarnya ada di 40%, 30% di sini,
Ini sekitar 60% yang di tengah, yang di spool ya. Yang di sini itu sekitar 30% atau 40%. 50, 40. Di sini itu sebenarnya cuma 10% aja teman-teman di tension. Kalau untuk yang long axis ya. Kalau yang short axis itu menurut saya tidak ada tumpuan beban di tensionnya ya. Karena apa? Ketika ini kena drag ikan, dia tumpuannya tetap di sini sama di sini. Karena apa? Sapnya pendek, dia nggak sampai sini. Kalau dia panjang, itu kemungkinan ada tumpuan di sini, dan di sini, 3 bagian. Dan itu sebenarnya bisa teman-teman bedakan atau bisa teman-teman telaah sendiri di Shimano ya. Kebetulan saya cuma punya Shimano SLX DC71 ya, yang rasio 6. Nah itu dia bearingnya cuma di sini sama di sini. Di spool nggak ada bearing. Artinya dia kan punya sap panjang ya. Tumpuannya ada 2, di tension dan di side cover. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau kalian niat upgrade bearing, karena mungkin di Libero atau di Osprey itu nggak ada bearingnya di tensionnya, terus kalian upgrade demi apa ya? Demi kelancaran atau kengaciran atau long cast dan sebagainya, itu nggak ngefek teman-teman. Tak jamin nggak ngefek, karena ya itu tadi tumpuannya bukan di sana gitu loh. Toh kalau kalian pernah bongkar itu kan shaft yang ada di tension itu nggak ikut muter sebenarnya. Itu untuk beberapa reel BC ya, koreksi jika saya salah. Itu nggak untuk semua reel BC nggak. Jadi beberapa reel BC kayak Osprey gitu, kayak Libero itu dia nggak ikut muter. Libero sih kalau nggak salah. Aku Osprey, Libero aku agak-agak lupa karena aku udah lama nggak pegang Libero, udah tak jual. Kalau yang Osprey itu dia nggak muter teman-teman, ngancing gitu. Ditambah bearing ya percuma, walaupun udah ada bearingnya ya, buat apa juga gitu loh bearing di situ. Cuma buat formalitas saja. Sebenarnya yang wajib kalian upgrade itu kalau misalkan mau main keramik bearing itu ya ada di spool dan di side cover. Seperti itu teman-teman. Yang harus kalian upgrade. Biasanya ya ukurannya macam-macam. Kalau kalian nanya ukurannya berapa bang gitu ya, macam-macam sih. Tinggal kalian ukur aja pakai penggaris penggaris yang jangka sorong namanya itu, kaliper. Tinggal kalian ukur aja diameter dalam dan diameter luar itu. Normalnya itu ukurannya itu yang ada di Gamamis itu loh, 384 10 34 atau 10 berapa aku lupa itu. Pokoknya sekitar segitu ukurannya, ada 3 itu. Aduh, ini dari tadi ngebacot aja, nggak ada hasilnya, nggak ada respon ini. Sorry ya teman-teman, videonya membosankan. Tapi tadi kan udah tak spill ya jaraknya ya. Ini tak spill lagi lah sekali lagi ya. Jaraknya tak spill lagi. Ini kebetulan anginnya ke sana, jadi aku nggak terlalu melawan angin. Ini brake-nya aku pakai angka 8 ya, biar nggak terlalu backlash. Tuh, kalau aku seblak, dia pasti backlash. Jadi ini spoolnya itu terlalu sensitif buat main lure berat kalau dipecut ya. Sebenarnya kalau kita main santai aja itu udah cukup long guys teman-teman. Oke, ini dari warna merahnya udah pudar ini, merah, ungu, 2 warna ya, 2 warna, 3 warna biru. Aduh nyangkut. 3 warna biru, tuh balik lagi ke kuning, 4 warna. Terus balik lagi ke pink, 5 warna. Balik ke oranye ini, oranye 6 warna. 6 warna, balik lagi ke ungu, 7 warna. 7 kali 5 sekali lagi. Stella Itsuki itu punya apa? Spesifikasi line itu dia per meter per warna itu 5 meter. Jadi 7 kali 5 35 untuk lure 5 gram. Ya cukup gila lah ini. Bahkan setelah di upgrade pun nambah long cast-nya itu nggak terlalu signifikan, tapi oke. Cara kita untuk melempar itu lebih mudah, kenyamanan lah. Terus ada bunyinya juga teman-teman, seperti apa ya, bunyi kresek gitu loh, ser. Keramik bearing biasalah, dia nggak sehalus bearing stainless. Jadi kalau saya ganti keramik bearing itu rasanya seperti pakai
apa ya, real mahal. Kayak pakai Daiwa Stis atau Daiwa, ya dewa-dewa yang ada SV-nya itu. Oh monggo, lagi gawe anu konten. Oke, jaraknya dari tadi ini cukup jauh semua ini. 30 meter itu aku mainnya nggak terlalu effort buat ngelempar, santai banget. Duh, aku cokot semut guys, nurut banget nih. Ini ikannya udah pada habis nih, mungkin nih udah tak naikin semua. Mohon maaf ya. Ikannya di sini udah tak naikin banyak banget. Belasan ekor, mungkin hampir 20 ekor ini udah tak naikin ini dalam waktu 3 bulan. 1 bulan itu bisa 5 ekoran tak naikin. Oke, kita lanjut cari strike, walaupun tidak ada strike ini. Ini kacamata tetap tak pakai buat menginjeng, siapa tahu ada gabus parkir di pinggiran. Soalnya kemarin di sini tuh ada lihat gabus parkir teman-teman. Ini ada red devilnya banyak ini. Ini PR ku ini teman-teman. Red devil di sini ini gimana caranya naikin? Susah banget. Pakai jipis pakai spoon juga nggak dapet, pakai rayap nggak mau, pakai crankbait nggak mau, pakai mino yang mini juga nggak mau. Maunya disetrum ini. Itu apa itu? Wah, ini gabus teman-teman. Kocolan teman. Ayo. Asem kadal. Wis noleh loh. Kocolan teman-teman. Aduh, pakai sangkut lagi kadal ya. Tapi nggak mau kesini, asem. Aku lupa sampean. Yo, tes lagi yo dari sini. Aduh, sama aja 35 meter. Padahal ikut angin. Oke. Jadi ketika dilempar itu ada bunyi kresek ser gitu. Ayolah. Mana tadi? Ini gabusnya di pinggir nih. Gabusnya di pinggir. Aduh, cuma noleh toh. Ada 2 teman-teman. Ada 2. Itu ngejar. Ayah, udah noleh loh padahal. Apa aku harus pakai yang agak kecil ya, biar respon dia. Gak bergerak ini di sini terus ini. Nanti dulu teman-teman, kita urus itu nanti. Aduh, anginnya tambah kencang. Itu lihat wanginya tuh. Kita main-main di sini saja. Apa itu angin? Lempar aja kalau pakai ini. Oh iya,
aku sampai lupa menginformasikan ya, real Osprey yang tak beli bekas itu dia brake-nya juga nggak berfungsi teman-teman. Memang parah itu, sumpah aku. Padahal ya itu, aku setelah tak cek line guide-nya itu kan kadang bisa kadang enggak, jadi tak paksain lah. Ceritanya itu mau tak paksain buat jadiin konten, ternyata setelah tak tes di lapangan di sini juga dia brake-nya nggak berfungsi. Tak setel paling tinggi itu masih apa ya, ya intinya backlash aja gitu loh, kok nggak makan magnetnya, kok nggak makan, nggak gigit gitu loh. Nah, setelah tak cek tak teliti lagi, tak putar-putar atau tuasnya itu, wih, itu dia nggak bekerja teman-teman. Anunya apa ya, ya intinya nggak naik turun lah, magnetnya itu ya nggak jalan gitu, nggak mendekat ke spool gitu, nggak menjauh juga ke spool ya, sesuai dengan defaultnya dari yang rusak itu. Aduh, ketipu tenan aku ya. Semoga yang nipu tadi mendapat ganjarannya lah. Tur yo, saya juga ikhlas aja lah udah gitu. Duit 300.000 tinggal dicari lagi toh, karena kan uang itu kan bukan ya, kita bukan gampangin nyari uang ya, maksudnya itu kan cuma harta dunia teman-teman. Ya sudah lah gitu loh, masih bisa dicari gitu. Tuh gabusnya nggak nongol lagi, hilang teman-teman. Oke. Ini kenapa kok aku mainnya di tengah ya teman-teman, karena di tengah itu sebenarnya dangkal teman-teman, di tengah itu dangkal. Terus dia ikannya rata-rata ngumpul di tengah, tapi kalau pagi biasanya di pinggir, soalnya di tengah itu banyak udang, makanannya ikan kuduks, banyak udang kecil-kecil. Aku biasanya kalau dapat itu ya ikannya muntahin udang itu, tak simpen di bak itu, wes namanya isian apa ya, udang udah warnanya merah ya, biasanya kan merah kan udah cukup lama ya dia masuk ke mulutnya ikan itu apa banyak gitu loh, berarti kan dia di sini makannya udang. Di retrieve kencang nggak ada respon, retrieve pelan agak lambat, nggak ada respon ini. No respon. Aduh, ya backlashnya cuma kayak gitu-gitu aja teman-teman. Daripada PE nya kepenuhan nyelip di pinggir, lebih baik kita ngalah aja, pasang PE sekitar 50-70 meter cukup, nggak perlu banyak. Nek saya kan mainnya freshwater teman-teman, jadi nggak terlalu banyak gitu loh, cukup segitu aja. Padahal tak pecut loh tadi tuh, kadang tak pecut, kadang nggak tak pecut. Kalau momentumnya pas yo bisa longkes tanpa effort ini. Bukan tanpa effort sih, tapi effortnya nggak terlalu tinggi sampai tangan maju-maju gitu ya, nggak, mau gini aja udah jauh banget itu, 30 meter. Daripada membosankan ini teman-teman, ini udah siang juga, sekitar jam berapa ini, 6.46. Aku mau berangkat kerja dulu ya. Ini videonya tak cukupkan sampai di sini ya, tidak ada kesimpulan yang terlalu terlalu ilmiah ya, biasa aja lah ya, kesimpulan ya. Ini kalau kalian mau upgrade bearing keramik ya, ambil bearingnya Gamamis, walaupun ukurannya terbatas, tapi itu bagus, buatku bagus ya, karena murah
bisa ningkatin performa sedikit ya. Performa di sini dalam artian umum ya teman-teman, bukan performa lemparan long castnya gitu loh. Performa ya intinya performa entah itu kenyamanan ketika kita melempar itu lebih ringan, lebih enteng lagi dan sebagainya seperti itu. Jadi itu sebenarnya tergantung dari real BC-nya, mekanismenya ya. Maksudnya mungkin ketika kalian upgrade itu breaknya itu udah nggak kuat gitu loh. Maksudnya udah nggak kuat tuh gini, dia memang dikhususkan buat, pokoknya udah disetting, udah dituning semaksimal mungkin lah sama brandnya. Nah itu kalau misalkan kalian upgrade lagi, jadi dia tidak mampu menghandle laju perputaran keramik bearing ini, karena keramik bearing ini kan kenceng banget teman-teman, high speed bearing ya, high speed bearing gitu loh. Sebenarnya yang lebih halus lagi itu ada NMB itu sebenarnya bagus juga teman-teman. NMB bearing itu stainless itu bagus juga sebenarnya. Nah, tapi kalau misalkan kalian mau upgrade itu jangan berharap bahwa performa long case-nya nambah, udah lupakan itu. Kalian ambil sisi positifnya aja, ketika melempar nyaman gitu loh. Bukan berarti bisa long case ya, karena aku udah berkali-kali ngupgrade. Oncak V-Line itu dia punya spool shallow, tapi setelah tak timbang itu berat bobot spoolnya itu sekitar 18 gram. Dan itu menurut analisaku, walaupun aku upgrade sekalipun dia tidak akan nyaman untuk bermain lure di bawah 2 gram. Dan hasilnya setelah tak upgrade ya, itu udah pernah tak upgrade dulu, aku punya oncak V-Line yang shallow spool itu. Ya bener, sesuai dengan dugaanku itu, sesuai dengan analisaku. Aku pakai lure 1,5 gram gitu. 2 gram itu 2 gram sih masih bisa lah, 1,5 gram teman-teman, yang seharusnya dulunya ya digadang-gadang itu bisa enak kalau shallow spool itu ya, karena aku belum terlalu banyak pengalaman, belum terlalu banyak hal-hal yang ku dapatkan dari ngotak-atik BC ya. Jadi anggapanku itu bisa long cast, terus bisa bermain lure yang lebih ringan setelah upgrade keramik ya. Ternyata tidak seperti itu teman-teman. Kembali lagi ke mekanisme dan tackle balance. Karena si oncak V-Line itu dia punya bobot spool yang berat buat menghandle lure 1,5 gram, tidak akan bisa nyaman ya. Bukan benar-benar murni tidak bisa main lure 1,5 gram, enggak bisa, cuma kurang nyaman teman-teman. Effort kita buat melemparnya itu terlalu berlebihan. Kita harus mencari sudut yang pas. Kalau main overhead, main side cast juga harus momentumnya harus pas. Main backhand seperti ini juga, waduh gabuk aku tuh dapat rumput. Kita main backhand seperti ini aja effortnya terlalu terlalu tidak menyenangkan lah buatku kalau ngupgrade oncak V-Line itu, pengalamanku ya. Jadi dari pengalaman seperti itu tak kumpulin jadi ilmu dan tak bagikan ke teman-teman yang biasanya bertanya ya, Bang kalau upgrade ini bagus gak, ukurannya berapa dan sebagainya. Itu kadang tak sharing lah. Aku bukan bermaksud untuk menggurui ya, bukan bermaksud untuk sok tahu gitu kan ya, penau, keminter ya, sok pinter gitu, enggak, tapi berdasarkan pengalamanku pribadi. Oke, videonya tak akhiri sampai di sini ya, karena udah kesiangan. Ini aku mau lanjut uncal-uncal sebentar dan pulang dengan Yudi Kucuk di sini. See you next time. Bye bye.